Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 6 dengan tema senangnya berakhlak terpuji, subtema berbaik sangka. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat memahami sikap berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke pelajaran yaitu subtema husnuzon atau berbaik sangka yang biasa kita kenal ya. Nah anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau sangka itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya duga ya atau taksir. Jadi berprasangka baik atau bersangka baik dapat diartikan menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi bukan menduga yang tidak-tidak ya terhadap sesuatu atau terhadap apapun ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 juga pernah kita bahas ya di dalam materi tema pertama di kelas 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna ba'dadh-dhanni itsmun ya. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa ya. Sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang seperti apa? Yaitu prasangka buruk ya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah meriwayatkan ya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi wala tajassasu, yang artinya hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena berprasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai ya. Nah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai umat Islam mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari prasangka buruk. Amin ya rabbal alamin. Nah kepada siapa kita harus berprasangka baik? Ya, yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Nah, segala sesuatu yang terjadi kepada makhluk tersebut adalah berdasarkan ketetapan yang telah Allah tentukan ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu, itu tidak serta-merta ya, itu berdasarkan ketetapan siapa?
ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus terus berhusnuzon atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepada sesama. Ya, kepada sesama ini contohnya kepada orang tua, ya, kepada kakak, adik, anggota keluarga lain, kepada teman, kepada guru-guru di sekolah atau teman-teman kalian yang ada di sekolah, ya. Hendaknya selalu berbaik sangka, ya, anak-anakku dan yang soleh dan soleha. Nah, seperti apa sih contohnya? Contoh perbuatan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu menerima dengan hati yang ikhlas dan sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita alami sekarang, ya, mungkin kalian daring kembali, ya, belajar dari rumah kembali adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita harus berhusnuzon dan menerima dengan hati yang ikhlas dan sabar tentunya atas ketetapan yang buruk maupun ketetapan yang baik. Yang kedua, tetap berdoa dan berusaha karena boleh jadi takdir Allah untuk kita adalah yang terbaik, ya. Nah, boleh jadi kita itu menginginkan sesuatu, ya, tapi belum tentu itu yang terbaik. Allah lah yang maha mengetahui, ya. Allah maha mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hambanya, ya. Nah, itu makanya kita harus menerapkan perbuatan husnuzon ini, ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya, perbuatan husnuzon kepada sesama. Apa sih contohnya? Yang pertama adalah tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Jadi tanpa ada pikiran yang macam-macam, Ahmad tahunya, ya, si Karim ini hanya meminjam uang untuk membeli buku aja, ya. Si Ahmad tanpa merasa curiga. Nah, itulah contoh perbuatan husnuzon. Yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, biasanya kita itu kalau menerima peraturan dari orang tua biasanya ditanggapin dengan tidak terima, ya, marah-marah. Kalian tidak tahu, ya, apa tujuan dan maksud dari peraturan tersebut. Kamila ini menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi, ya. Misalnya katakanlah jam 4.15, ya. 4.15 Kamila itu sudah dibangunkan oleh orang tuanya. Kalau belum bangun, ya, dibangunkan, lalu dia diajak untuk persiapan sholat subuh, ya. Nah, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik untuk melatih disiplin, ya, baik disiplin dalam menjalankan ibadah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun disiplin dalam melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, ya. Contohnya tadi seperti membersihkan tempat tidur sendiri, ya. Itu adalah hal baik. Kenapa kalau kita bisa sendiri tidak mengerjakannya, sementara orang tua kita yang tetap mengerjakannya, ya. Orang tua kita kasihan sudah repot, ya, anak-anakku yang soleh-soleha. Selanjutnya, Kalina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Ya, ini juga penting anak-anak ketika menerima peraturan dari orang tua adalah untuk kebaikan anaknya, ya, semata-mata bukan untuk mengekang anak-anaknya. Yang selanjutnya adalah Herman memahami sahabatnya Zakaria, ya, yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Siapa yang pernah piknik ke TMII? Ya.
karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Ya, ketika kalian menghadapi situasi di mana kalian mengajak teman kalian bermain atau melakukan kegiatan sesuatu, tetapi teman kalian itu tidak bisa mengikuti kalian atau tidak bisa bergabung, ya. Jangan buru-buru kalian menjustifikasi atau menghakimi bahwa teman kalian itu tidak setia kawan. Ya, boleh jadi dia ada kegiatan yang sangat mendesak yang harus dia lakukan, ya, di luar jadwal bermain dengan kalian atau di luar jadwal belajar bersama dengan kalian, ya. Makanya Herman ini berusaha nih memahami sahabatnya yang tidak mau ikut berpiknik, ya. Ternyata Zakaria punya agenda lain, ya, yang lebih penting, ya. Oke, itulah contoh perbuatan husnuzon atau berbaik sangka kepada sesama anak-anak. Sudah paham belum dengan materi yang Pak Agus sampaikan? Sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah.